Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep manusia sebagai hamba Allah dan implikasinya dalam kehidupan sosial. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fala Musyafa dengan NPM 149. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan nomor NPM 150. Dan perkenalkan nama saya Leltu Sa'dia dengan NPM 151. Perkenalkan nama saya Edanang Rehendra Tono dengan NPM 152. Langsung saja kami mulai presentasinya. Yang pertama itu kita bahas konsep manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah atau pengabdi Allah atau biasa disebut Abdullah dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara vertikal dengan Allah. Konsep Abdullah ini mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara luas, konsep Abdullah sebenarnya meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Islam menggariskan bahwa penghambaan itu adalah seluruh aktivitas seorang hamba selama hidup di alam semesta, dan ini dapat dinilai sebagai ibadah manakala aktivitas tersebut semata-mata hanya ditunjukkan untuk mencari ridha Allah semata. Next. Kemudian ada pengertian khalifah. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu, diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah. Next. Kemudian, manusia sebagai khalifah. Jadi, manusia sebagai khalifah dituntut untuk sukses menjalin hubungan secara horizontal dengan sesama makhluk, tidak sukses sebagai hamba jika seorang gagal menjalani tugasnya sebagai khalifatullah. Begitu sebaliknya, tidak sukses sebagai khalifah jika seseorang gagal menjalin hubungan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paripurna atau manusia seutuhnya atau insan kamil adalah orang yang sukses sebagai hamba juga sebagai khalifah. Konsep khalifah. Konsep khalifah mempunyai implikasi terhadap masyarakat. Ketika kembali lagi memahami arti kata khalifah, khalifah di sini merupakan sebagai wakil dari Tuhan untuk menjaga dan merawat bumi ini sehingga menjadi lebih baik. Tentunya menjaga dan merawat ini merupakan konteks yang sangat luas. Tidak hanya menjaga dan merawat alam di sekitar kita, baik itu berupa tumbuhan, binatang, dan sebagainya, tetapi juga menjaga dan merawat hubungan antar sesama umat manusia sehingga bisa hidup dengan aman dan damai tanpa adanya perbudakan, penindasan, dan tentunya jauh dari kekerasan dan peperangan. Syarat-syarat sebagai khalifah dan tugas sebagai khalifah. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu beragama muslim dan memiliki akal sehat. Yang kedua, adil dalam menjalankan tugas, tidak akan sah jika seseorang pemimpin zalim dan fasik. Sebab Allah telah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak sah bagi orang yang zalim. Yang ketiga, memiliki sikap pemberani dan mampu bekerja sama dengan orang lain.
Tugas sebagai khalifah yang pertama yaitu menegakkan agama Allah yang telah diridhoinya dengan menjadikan sistem hidup serta perundang-undang dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, kemudian menciptakan kedamaian serta keamanan bagi umat muslim dalam menunaikan agama Islam dari ancaman para orang kafir. Dan yang ketiga, menerapkan aturan yang ada pada dalam Al-Quran serta sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjihad dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Implikasi dalam kehidupan sosial, yaitu ada yang pertama terhubung dengan masyarakat, yang kedua terhubung dengan Indonesia, dan yang ketiga terhubung dengan alam. Terhubung dengan masyarakat. Islam memiliki prinsip bermasyarakat. Kewajiban manusia seperti yang telah diperintahkan oleh Allah untuk saling menghormati, menghargai, bertoleransi, dan membantu dalam kehidupan antar masyarakat. Seperti contohnya di masyarakat, gotong royong dalam membangun jembatan, membantu tetangga yang kesusahan, dan menghargai tetangga yang sedang beribadah nyepi. Dan contohnya yang di Indonesia seperti open donasi untuk bansos di daerah yang terkena bencana alam dan lain-lain. Terhubung dengan Indonesia. Ulama Islam yang mempelopori dan menjadi tonggak ukur berdirinya negara Indonesia. Kewajiban manusia adalah menjaga kesatuan NKRI sebagai bentuk cinta tanah air dan menghormati perjuangan ulama Islam terdahulu, seperti di masyarakat, pos ronda keliling kompleks, dan lain-lain. Di Indonesia, menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terhubung dengan alam. Islam memiliki prinsip-prinsip dasar dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kewajiban manusia untuk mengelola alam dan menjaga akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga manusia tidak berhak berlaku sewenang-wenang dalam memimpin dan mengelola alam, seperti dalam masyarakat, menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan. Di Indonesia, melakukan penanggulangan alam seperti melakukan penghijauan dengan mengirim benih ke tempat yang sudah rusak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.